Halo Masa K3, selamat datang di podcast Billy K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Pada episode kali ini, podcast Billy K3 akan membawakan tema yaitu Revolutionizing Safety Connected Through Occupational Health and Safety in the Telecommunication Sector. Perkenalkan, aku Rania Margareta Silitonga dari S1 Reguler K3 2023 yang akan memandu jalannya podcast episode 2 ini bersama dengan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Sana Salsabila Sapira dari S1 Non-Reguler K3 2023. Oke, di episode kedua ini kita kedatangan tamu spesial dari sektor yang menarik banget nih. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Anissa. Gimana nih Kak Anissa, kabarnya hari ini? Boleh banget sambil memperkenalkan diri ya Kak? Halo, selamat sore semuanya. Halo Sana, halo Rania. Perkenalkan ya, nama saya Anissa Kurniati. Saya S1 Reguler K3 2012. Saat ini bekerja di PT Dunia Telekomunikasi gitu ya. Oke, salam kenal Kak Anissa. Senang banget nih hari ini kami bisa berbincang dengan kakak mengenai sektor kerja Kak Anissa sekarang. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita mulai perbincangan hari ini ya. Oh iya, sebelumnya disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kami diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan sudut pandang narasumber. Jika ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu. Iya, betul banget, Nas. Baik, Kak Anissa, langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama aku mau nanya nih, Kak. Seperti apa sih gambaran sektor telekomunikasi itu? Oke, kalau untuk sektor telekomunikasi gitu ya, untuk di tempat yang saat ini saya bekerja, itu merupakan perusahaan provider gitu ya, menyewakan tower space gitu untuk perangkat telekomunikasi milik penyewa. Nah, kita kalau misalkan sebut penyewa atau customer, kalau misalkan di dunia telco kan biasa ya teman-teman perlu jaringan gitu kan ya, kemudian juga ada yang pakai kartu mungkin Telkomsel atau mungkin Excel atau Indosat gitu atau Smartfren dan sebagainya. Nah, perusahaan telekomunikasi ini kalau di perusahaan yang saat ini saya bekerja itu lebih kepada provider untuk menyewakan menaranya gitu, menara telekomunikasinya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih perusahaan telekomunikasi atau sektornya seperti apa? Seperti itu ya. Seperti perusahaan-perusahaan lainnya, kita ada mulai dari pembangunan terlebih dahulu untuk si menara telekomunikasinya, kemudian nanti kita ada proses menyewakan atau proses sewa telekomunikasi atau menara tersebut, baru nanti kita ada proses maintenance dari si tower telekomunikasi yang kita punya. Kalau misalkan ibarat atau mempermudah interpretasi, seperti kayak misalkan kos-kosan ibaratnya seperti itu. Jadi perusahaan telekomunikasi itu yang punya kosnya nih. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti sektor telekomunikasi itu merupakan perusahaan provider yang menyewakan tower mulai dari pembangunan menara, proses sewa, terus ada Maintenance-nya juga gitu ya, Kak. Nah, kalau selain sewa tower, ada apa lagi nih Kak? Selain menara telekomunikasi yang disewakan, ada juga mungkin fiber optik ya, atau kalau misalkan teman-teman pernah dengar FO kita sebutnya. Ada juga yang kita sebutnya FTTH, fiber to the home. Nah, itu juga salah satu produk yang dihasilkan juga oleh perusahaan atau sektor telekomunikasi. Itu sih sebenarnya banyak item yang atau produk yang dihasilkan. Iya, Kak. Berarti selain dari menaranya itu juga ada produk-produk kayak fiber optik, tadi yang Kakak jelasin juga ya, Kak? Betul. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak ya skill khusus yang dibutuhkan di sektor telekomunikasi khususnya di bagian infrastruktur? Oke, ini kalau misalkan dari sisi QHSE ya, minimal adalah sertifikasi ahli K3 umum. Itu pasti dibutuhkan di perusahaan manapun. Dan itu yang paling khusus juga kalau teman-teman mau bekerja di perusahaan telekomunikasi, misalkan, oh saya maunya nggak jadi QHSE-nya nih, maunya menjadi engineer-nya. Nah, itu teman-teman bisa juga nih punya skills atau kompetensi kayak misalkan bekerja di ketinggian, working ethic, itu kan ya sertifikasinya, atau electrical safety, kayak ahli K3 listrik, dan sebagainya. Ketika teman-teman ingin mencoba bekerja di industri telekomunikasi,
bersyukurnya kita sudah punya background terkait dengan K3 gitu ya, atau QHSE gitu. Jadi teman-teman bisa mempertajam nih skill ataupun kompetensi dalam sertifikasi HIRAI ADL, atau kalau di kampus sebutnya HIRADISI ya. Kemudian juga skill ataupun kompetensi dalam komunikasi, karena balik lagi seperti yang kita ketahui ya, kita kan di dunia K3 telekomunikasi itu juga pasti berhubungannya dengan para pekerja. Jadi kita harus sering nih memberikan promosi-promosi terkait dengan QHSE. Kalau misalkan nantinya ada nggak skill-skill yang lainnya atau kompetensi-kompetensi lainnya, nah itu nanti akan kembali lagi nih ke perusahaan masing-masing. Gitu sih, Rania atau Sahnas. Wah, jadi skill khusus yang harus kita kuasai untuk bisa bekerja di sektor telekomunikasi, khususnya di bagian QHSE, yang pasti harus punya sertifikasi ahli K3 umum dan kemampuan komunikasi. Karena nantinya kita akan berhubungan langsung dengan para pekerja. Tapi buat lebih spesifiknya, kembali ke perusahaan masing-masing ya Kak? Ya, betul Sanas. Oke, kalau begitu aku mau tanya lebih dalam lagi nih Kak, mengenai ruang lingkup K3 di sektor telekomunikasi itu seperti apa ya Kak? Kalau ruang lingkup K3-nya sebenarnya kurang lebih itu sama ya seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Kita pasti mengenal yang namanya sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Baik itu menggunakan SNK 3 PP50 atau ISO 45001. Semuanya menganut sistem plan, do, check, dan action seperti itu. Jadi kalau misalkan ruang lingkup K3 ya dari mulai plan-nya gitu ya, kemudian juga butuh komitmen dari manajemennya, kemudian juga ada sistem monitoringnya seperti itu ya. Nah itu ruang lingkup K3. Kalau di telco seperti apa sih ruang lingkupnya? Balik lagi ke proses bisnis perusahaan masing-masing. Nah, tadi kan kalau di telekomunikasi kita ada kayak misalkan pembangunan site gitu kan ya. Nah, berarti gimana sih kita menerapkan K3 pada saat kegiatan atau aktivitas pembangunan site. Kemudian kalau misalkan lagi proses site-nya udah jadi atau towernya sudah berdiri gitu kan, berarti ada proses maintenance-nya seperti apa. Nah, K3-nya bagaimana sih ketika lagi proses pekerjaan maintenance seperti itu sih. Jadi, ruang lingkupnya K3 pasti harus mengikuti dari proses plan, do, check, act, dan action seperti itu ya. Oh begitu ya Kak, jadi ruang lingkup K3 itu sesuai dengan proses bisnis masing-masing, yaitu plan, do, check, and action. Sekarang aku jadi makin paham nih Kak setelah mendengar penjelasan Kak Anissa. Menarik banget ya Ran. Buat teman-teman K3, boleh banget nih nanti coba melamar kerja di sektor ini. Ya bener banget Nas, menarik banget tadi. Aku sekarang lanjutin aja ya Kak. Berhubung tadi Kakak udah ngejelasin tentang ruang lingkup K3-nya, gimana sih dengan ahli K3 itu sendiri Kak? Apa yang menjadi fokus Kakak sebagai seorang ahli K3 di sektor telekomunikasi? Oke, jadi dengan berprinsip atau kita punya pegangan ya terhadap Undang-Undang Nomor 1 gitu ya tahun 1970, kemudian kita juga ada PP 50 tahun 2012 ataupun ISO 45001, pasti poin-poin yang harus kita comply terhadap itu kita lakukan seperti itu. Kayak misalkan gimana sih caranya supaya meningkatkan peran dari top manajemen gitu untuk meningkatkan atau buat K3 itu menjadi terlihat penting gitu untuk diterapkan. Nah, kita melibatkan ada dari sisi manajemennya, mulai dari komitmen manajemen gitu ya, mulai dari pernyataan kebijakan sistem manajemen tadi, kemudian juga ada mereka turun langsung ke lapangan untuk melakukan site visit gitu ya, kita sebutnya di sini leadership site visit, kemudian juga mereka melakukan diskusi atau talking gitu ya ke teman-teman ataupun pekerjanya, kita sebutnya di sini namanya leadership talk. Jadi harapannya dari mulai manajemen puncak pun mereka berkomitmen nih terhadap penerapan K3. Nah, selanjutnya tim QHSE-nya tuh ngapain lagi sih? Nah, pasti kita juga melakukan monitoring dong, monitoring terhadap penerapan K3 nih, baik itu di lapangan, di kantor gitu kan ya. Dengan cara apa? Kita melalui reporting. Jadi kita ada namanya QHSE report. Dilakukannya sama siapa sih gitu ya? Dilakukannya oleh masing-masing user atau pekerja di lapangan. Jadi kita bertahap, misalkan, oh saya ada mitra nih, mitra pekerjaan maintenance gitu ya, atau pekerjaan pemeliharaan site. Nah, kemudian si mitra tersebut dimonitoring pekerjaannya atau diawasi nih oleh pekerja internal kita dari mulai levelnya staff, kemudian levelnya section dan sebagainya. Apakah sudah comply terhadap pemenuhan K3-nya seperti itu. Nah, kemudian direportkannya bagaimana? Kita menggunakan sistem. Kita monitoring melalui QHSE report. Jadi semua reporting itu sudah tersistem di sistemnya aplikasinya perusahaan. Kemudian kita juga fokusnya lagi pasti di kesehatan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kan di situ juga
kita harus memastikan kondisi pekerja itu dalam kondisi yang sehat gitu kan ya. Makanya ada proses medical check up, kemudian juga ada proses melakukan assessment atau self assessment terhadap diri sendiri, apakah kondisi kita sehat atau tidak sebelum bekerja, ditambah atau didukung dengan adanya sistem smart health detection, kita pakai sistem IoT gitu ya, Internet of Things dan sebagainya. Jadi untuk fokus K3 itu sudah seperti itu. Tidak lupa juga kita harus dilakukan evaluasi kan ya. Jadi yang namanya program K3 itu pasti juga harus dilakukan evaluasi. Dengan cara apa sih evaluasinya? Dengan dilakukan audit oleh pihak eksternal. Nah, untuk perusahaan sendiri pun sudah dilakukan external audit secara berkala setiap tahunnya, baik itu ISO yang 9001, 45001, 14001 atau sistem ISO yang lainnya. Jadi prosesnya balik lagi plan, do, check, dan action. Nah, setiap tahapan tersebut pasti ada program-program yang kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan awareness-nya karyawan, kita ada program QHSE Awards. Nah, QHSE Awards tuh banyak banget tuh item-itemnya kayak gitu, supaya minat-minat karyawan tuh semakin semangat tuh untuk menerapkan atau mengaplikasikan K3 di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu sih kalau terkait dengan ruang lingkup K3-nya ya di dunia telekomunikasi. Seperti itu. Wah, jadi fokus ahli K3 itu ada regulasi, komitmen manajemen, sistem digitalisasi, medical check-up, dan lain sebagainya. Oh iya Kak, aku juga penasaran banget nih. Adakah ups and downs yang Kakak rasakan selama menjadi ahli K3 di sektor telekomunikasi? Boleh dong Kak, ceritain sedikit. Pasti kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, bekerja dimanapun pasti ada yang namanya ups and down-nya gitu kan ya, termasuk juga di dunia telekomunikasi. Yang jelas sih ketika COVID gitu ya, itu rasakan banget sih ups and down-nya, karena kita harus bisa menyesuaikan diri atau adaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, berarti dari mulai situ tuh kita dengan cara apa ya, kita bisa memonitoring teman-teman penerapan QHSE-nya, tapi dengan adanya jarak gitu ya, akhirnya muncullah beberapa enhancement atau kita mendevelop sistem gitu, untuk lebih ke arah digital. Jadi kayak reportnya kita pakai digital, kemudian juga sistem health screeningnya kita juga digital, semuanya itu sudah lebih kepada sistematisasi seperti itu. Kemudian ups and down-nya tuh apalagi sih terkait dengan peningkatan safety culture. Teman-teman pasti tahu ya, kita tuh ada namanya safety culture maturity assessment. Nah, gimana sih caranya supaya para pekerja ini bisa berpindah dari yang independent level menjadi dependent level. Jadi harapannya tuh bisa menerapkan K3 tanpa ada rasa takut atau rasa beban kayaknya harus mengerjakan nih gara-gara ada tim QHSE deh atau apa deh, kan kadang kita pekerja masih suka seperti itu ya. Jadi masih ada rasa-rasa terawasi gitu. Jadi belum berdasarkan keinginan atau kebutuhan sendiri untuk menerapkan K3. Ups and down-nya tuh lah gimana sih caranya supaya kita bisa membuat mereka tersadar gitu dengan sendirinya bahwa K3 itu memang hal yang dibutuhkan gitu, bukan hal yang dipaksakan, seperti itu sih. Baik Kak, berarti terasa banget ups and downs-nya itu pas COVID-19 ya Kak, dimana Kakak harus beradaptasi, mendevelop sistem ke arah digital agar monitoring tetap bisa dilakukan saat adanya pembatasan jarak. Ups and downs yang lain juga terkait bagaimana cara kita bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri para pekerja bahwa K3 itu hal yang dibutuhkan dan bukan dipaksakan. Nah, kalau keuntungan yang Kakak dapat di QHSE TBIG itu seperti apa ya Kak? Oke, kalau dibilang keuntungannya apa sih? Banyak banget. Perusahaan ini tuh sangat concern terhadap sistem manajemen gitu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nggak cuma skill atau hard skill atau kompetensi yang saya dapat terkait dengan K3 aja, tapi juga ada sistem manajemen lainnya loh yang bisa saya memperoleh gitu ya. Buat teman-teman yang suka belajar pasti seneng banget kalau misalkan bisa dapat hal baru, kayak misalkan sistem manajemen keamanan informasi, kemudian saya juga bisa belajar sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu juga perusahaan sangat mendukung terhadap hard skill sebagai QHSE. Selain itu juga dunia telekomunikasi ini atau dunia telco ini tuh banyak anak mudanya gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa baru gitu kan ya kerja di perusahaan yang mungkin umurnya tuh kurang lebih sama gitu kan ya, pasti kan akan lebih cepat gitu kan ya. Jadi kita memang disuruh agile gitu. Jadi harus bisa cepat nih. Makanya kalau misalkan teman-teman di dunia telco, keuntungannya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin kurang lebih ya masih muda-muda lah ya, masih energik lah ya kayak gitu. Jadi semangat untuk bekerjanya tuh ada, kayak gitu sih. Wah, ternyata baik juga keuntungan menjadi QHSE di TBIG yang Kakak rasakan.
yaitu perusahaan yang sangat concern terhadap K3, hal-hal baru yang didapatkan seperti sistem manajemen keamanan informasi dan sistem manajemen anti penyuapan, serta perusahaan yang sangat mendukung pengembangan hard skill dan soft skill pekerjanya. Setelah ngobrol-ngobrol bareng Kak Anissa tadi, kita tuh dapat banyak banget pengetahuan baru dan menarik mengenai sektor telekomunikasi ini. Tapi karena keterbatasan waktu nih Kak, kita hanya bisa ngobrol sampai sini aja Kak. Betul, Ran. Meskipun pertemuan kita cuma sebentar, aku juga dapat banyak banget informasi dan pengetahuan baru nih terkait K3 di sektor telekomunikasi dari Kak Anissa. Aku harap informasi dan wawasan yang dibagikan dapat bermanfaat bagi masa K3. Oh iya, sebelum kita benar-benar berpisah, bagi mereka yang tertarik untuk bekerja dalam bidang K3 di sektor telekomunikasi, ada gak ya pesan yang dapat Kak Anissa berikan kepada masa K3 berdasarkan pengalaman kakak selama ini? Oke, buat teman-teman mahasiswa ingin bekerja di K3 ya sebagai QHSE atau HSE di dunia telekomunikasi, mungkin saran yang bisa saya sampaikan yang pertama, teman-teman harus bisa aktif ya selama masa perkuliahan. Itu sudah menjadi salah satu penilaian dan manfaat juga gitu buat kita. Harus aktif, kemudian juga meningkatkan baik itu soft skill ataupun hard skill-nya gitu selama proses pembelajaran. Karena memang di dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkanlah soft skill yang tadi, contoh kayak misalkan komunikasinya, kemudian bekerja sama dengan timnya, leadership-nya seperti apa. Jadi itu harus diasah terus-menerus selama teman-teman kuliah. Nah, itu bisa dimanfaatkan nih wadahnya, entah itu himpunan mahasiswa atau mungkin acara ya. Kalau misalkan di kampus kan ada banyak acara ya, nah itu diikutkan seperti itu supaya bisa melatih soft skill teman-teman semua. Kemudian juga menurut saya teman-teman tuh juga harus bisa mencari atau menggali informasi yang tepat gitu ya terkait nantinya untuk tempat magang kah kayak gitu ya. Harus cari perusahaan-perusahaan yang memang menerapkan sistem manajemen K3 yang baik gitu supaya ketika teman-teman magang nanti teman-teman tuh bisa mendapatkan gambarannya seperti apa sih sistem manajemen K3 kalau di perusahaan tuh seperti apa. Nantinya saya kalau bekerja di K3 tuh seperti apa. Itu teman-teman bisa dapatkan ketika proses magang. Jadi saran saya juga coba carilah perusahaan-perusahaan yang memang concern atau dalam menerapkan sistem manajemen K3. Nah, kemudian balik lagi ya, harus semakin banyak menjalin hubungan atau relasi gitu, baik dengan kakak kelas atau mungkin dengan teman, gitu, dosen gitu dan sebagainya. Jadi supaya semakin banyak juga nih mendapatkan informasi ataupun pengalaman atau pengetahuan lainnya terkait dengan K3. Itu sih dari saya, Rania dan Sanas. Wah, diinget-inget ya pesan dari Kak Anissa bagi masa K3 yang tertarik bekerja sebagai K3 di sektor telekomunikasi. Yang terpenting, kita harus bisa aktif selama masa perkuliahan, meningkatkan soft skill dan juga hard skill, serta menjalin relasi seluas-luasnya. Kami mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Anissa yang sudah bersedia membagikan pengalamannya yang luar biasa ini. Semoga perbincangan kita pada episode kedua ini memberikan insight baru bagi teman-teman semua, terutama mengenai K3 di sektor telekomunikasi. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita. Bye-bye!